Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis obat tradisional yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK 0005411384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jenis-jenis obat tradisional adalah meliputi yang pertama ada obat tradisional dalam negeri, obat tradisional lisensi, obat tradisional kontrak, dan yang terakhir adalah obat tradisional impor. Obat tradisional dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri, meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi, dan obat tradisional kontrak. Lisensi adalah izin dari pemerintah atau badan lainnya untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan usaha. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak, dan fitofarmaka kontrak adalah produk yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri obat tradisional lain atau industri farmasi berdasarkan kontrak kerja sama. Obat tradisional impor adalah obat tradisional yang dibuat oleh industri di luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Agar mendapat izin edar meliputi yang pertama, obat tradisional OHT dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian. Jadi yang sifatnya untuk penelitian tidak perlu didaftarkan. Yang kedua, obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah terbatas. Jadi misalnya kalau kita membeli secara online dari luar negeri atau dari Cina, itu tidak perlu kita mendaftarkan kita karena penggunaannya hanya terbatas untuk kalangan kita sendiri. Yang ketiga, obat telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah terbatas. Yang keempat adalah obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik. Jadi kalau kita mempunyai usaha simplisia itu tidak perlu didaftarkan, tapi kita perlu mengujinya supaya simplisia yang kita edarkan itu dapat diterima baik oleh masyarakat. Yang kelima atau terakhir adalah jamu racikan dan jamu gendong. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan kedua jamu tersebut. Pengertian dari usaha jamu racikan sendiri itu adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Sedangkan usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajankan langsung kepada konsumen. Jadi yang seperti gambar di atas ini, kita meracik sendiri lalu diedarkan atau dijual langsung ke konsumen itu tidak perlu melakukan izin. Begitu juga dengan usaha jamu gendong yang sifatnya penyimpanannya maksimal hanya 12 jam, itu tidak perlu dilakukan izin. Tetapi jika dilakukan penyimpanan lebih dari 1 hari atau 7 hari, itu lebih baik kita melakukan izin. Izinnya di mana? Di PIRT atau Dinas Kesehatan setempat untuk menjamin mutu dan kualitas kita supaya orang yang membeli
produk dari jamu racikan maupun dari jamu gendong tersebut lebih percaya. Jamu OHT fitofarmaka dilarang mengandung apa saja? Yang pertama, bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Jadi ada BKO-nya ya, atau bahan kimia obat. Contohnya apa? Ada jamu yang dicampuri paracetamol yang membuat jamu tersebut mempercepat kerjanya penyembuhan. Yang semula jamu tersebut hanya mengobati berdasarkan kurun waktu 2 minggu, karena ada campurannya BKO, jamu tersebut dikonsumsi selama 2 hari sudah memberikan efek. Itu efeknya di mana? Di ginjal. Yang kedua adalah narkotika dan psikotropika. Jadi tidak boleh dicampurkan di mana? Di obat tradisional. Yang ketiga adalah bahan yang dilarang. Yang keempat, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak semua tumbuhan bisa digunakan untuk pengobatan. Yang bisa digunakan adalah tanaman, tanaman obat, bukan tumbuhan. Yang terakhir, jamu OHT dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cair obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Nanti kita akan membahas tinktur itu bagaimana dan cara pembuatannya pada materi selanjutnya. Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan apa saja? Yang pertama adalah tetes mata, yang kedua adalah parenteral, yang ketiga adalah suppositoria, tetapi kecuali digunakan untuk obat wasir masih bisa digunakan. Yang terakhir adalah obat intravaginal. Selanjutnya, lampiran keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 661 garing Menkes SK 7/1994 tentang apa? Persyaratan obat tradisional. Jadi obat tradisional yang sering kita jumpai sebelum diedarkan pasti melalui beberapa uji, seperti halnya obat kimia yang beredar. Jadi ada penjaminan mutu kualitas tentang obat tradisional tersebut. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenisnya dulu. Yang pertama ada rajangan, adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplicia, campuran simplicia atau campuran simplicia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Ini yang biasa kita sering jumpai, yaitu simplicia itu ya. Yang kedua, serbuk adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Bahan bakunya berupa simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Jadi sudah diolah lagi. Yang semula biasanya rajangan itu biasa kita blender, kita campur. Misalnya yang semula hanya kunyit saja bisa dicampur dengan jahe, temulawak maupun meniran, dijadikan satu dalam bentuk serbuk. Yang ketiga adalah pil, adalah sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat, bahan bakunya berupa serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Yang keempat, dodol atau jenang, adalah sediaan padat obat tradisional, bahan bakunya berupa serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Yang kelima adalah pastiles, adalah sediaan padat obat tradisional berupa lempengan pipih, umumnya berbentuk segi empat, bahan bakunya berupa campuran serbuk simplicia, galenik maupun campuran keduanya. Yang keenam adalah kapsul, adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras atau lunak. Untuk waktu hancur kapsul sendiri yaitu tidak lebih dari 15 menit, sudah harus bisa diabsorpsi atau diserap oleh tubuh.
Yang ketujuh adalah tablet. Sediaan obat tradisional padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain. Kedua, permukaannya rata atau cembung. Terbuat dari apa? Sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang kedelapan ada cairan obat dalam. Sediaan obat tradisional berupa larutan emulsi atau suspensi dalam air. Bahan bakunya bisa dari serbuk mau simplicia atau sediaan galenik. Yang kesembilan ada sari jamu, adalah cairan obat dalam dengan tujuan tertentu diperbolehkan mengandung etanol. Yang ke-10 parem, bilis, dan tapel adalah sediaan padat obat tradisional. Bahan bakunya berupa serbuk simplicia, galenik, atau campurannya dan digunakan sebagai obat luar. Biasanya bilis tapel ini digunakan oleh orang yang habis melahirkan. Bentuknya seperti bubur atau bobok lalu ditempelkan kepada bagian yang sakit. Yang ke-11 koyok adalah sediaan obat tradisional berupa pitakanya yang cocok dan tahan air yang dilapisi dengan apa? Serbuk simplicia yang digunakan sebagai obat luar dan pemakaiannya ditempel pada kulit. Yang ke-12 cairan obat luar berupa larutan suspensi atau emulsi. Bahan bakunya tetap yaitu dari simplicia maupun sediaan galenik. Yang terakhir ada salep atau krim, adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan. Bahan bakunya berupa sediaan galenik yang larut atau terdispersi terlarut secara homogen dalam dasar salep atau krim yang cocok dan digunakan sebagai obat luar. Silahkan kalian cari contoh dari jenis-jenis obat tradisional tadi dari poin pertama sampai ke 13. Seperti contoh salep atau krim tradisional itu apa saja, cairan obat luar itu apa saja. Pembuatan dan persyaratan mutu sediaan obat tradisional itu harus melalui beberapa tahapan atau harus memenuhi standar yang dibuat oleh BPOM. Yang pertama adalah kadar air. Kadar air obat tradisional adalah banyaknya air yang terdapat di dalam obat tradisional. Air tersebut berasal dari kandungan simplicia, penyerapan pada saat produksi atau penyerapan uap air dari udara pada saat berada dalam peredaran. Jadi, penetapan kadar air dengan gravimetri tidak dianjurkan karena pengeringan tersebut bukan hanya diakibatkan menguapnya kandungan air, tetapi juga diakibatkan minyak atsiri dan yang lain mudah menguap. Untuk kadar air obat tradisional itu adalah kurang dari 10%. Jadi saat pembuatan simplicia kita harus menguji kadar airnya supaya apa? Memenuhi standar. Jika kadar airnya lebih dari 10%, berarti simplicia tersebut belum memenuhi standarnya. Jadi harus diperlukan apa? Pengeringan lagi, bisa menggunakan sinar matahari atau menggunakan oven supaya dicapai kadar air kurang dari 10%. Yang kedua adalah waktu hancur. Makin cepat daya hancur pil, tablet, kapsul diharapkan makin besar dan makin cepat zat aktif yang diserap oleh tubuh. Makin besar dan makin cepat zat aktif yang diserap diharapkan makin cepat obat tersebut bereaksi di dalam tubuh sehingga makin cepat dirasakan hasilnya. Jadi waktu hancur tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dari sediaan yang dikonsumsi. Selanjutnya keseragaman bobot, terutama untuk takaran tunggal perlu diperhatikan agar ketetapan takaran yang dianjurkan dapat terpenuhi. Di samping keseragaman bobot yang dipersyaratkan oleh Depkes, ada juga persyaratan metrologi dari Departemen Perdagangan yang tujuannya bukan ketepatan takaran tetapi mencegah pengurangan jumlah, isi maupun berat. Jadi yang semula di kemasan tertulis beratnya 15 gram diharapkan jumlahnya itu tetap 15 gram, tidak ada pengurangan dari berat tersebut. Mikroba patogen ialah
semua mikroba yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit bila kemasukan mikroba tersebut. Obat tradisional untuk penggunaan obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti apa? Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Maupun untuk obat tradisional yang penggunaannya secara luar atau di luar tubuh, yang harus dihindari adalah apa? Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis. Lanjutnya ada angka lempeng total. Angka lempeng total harus ditekan sekecil mungkin meskipun mikroba tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan, tetapi kadang-kadang karena pengaruh sesuatu dapat menjadi mikroba yang membahayakan. Yang jelas, ALT dapat digunakan sebagai petunjuk sampai mana industri obat tradisional tersebut melaksanakan CPOTB secara baik. Jadi kalau sudah menerapkan atau menguji ALT berarti sudah memenuhi standarnya CPOTB. Makin kecil angka lempeng total bagi setiap produk, makin tinggi nilai penerapan CPOTB di industri tersebut. Selanjutnya ada angka kapang dan kamir. Jumlah kapang, jamur, dan kamir yang besar menunjukkan kemunduran dari mutu obat tradisional. Kapang dan kamir akan berkembang biak bila tempat tumbuhnya cocok untuk pertumbuhan. Di samping itu, kapang tertentu ada yang menghasilkan zat racun atau toksin seperti jamur Aspergillus flavus dapat menghasilkan alfa toksin. Jadi perlunya kadar air tadi apa? Untuk menghindari kapang dan kamir atau jamuran pada simplicia yang kita buat. Aflatoksin tidak boleh lebih dari persyaratan yang ditetapkan. Aflatoksin selain meracuni organ tubuh juga bersifat karsinogenik atau kanker ya. Selanjutnya, pengertian air panas adalah air matang yang telah dididihkan dan suhunya masih berada antara 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih. Sedangkan bahan tambahan adalah bahan tambahan dapat menjadikan bahan tambahan alami dan bahan tambahan kimia. Bahan tambahan kimia pada umumnya bersifat racun, karena itu perlu ada pembatasan penggunaannya. Oleh karena itu pemakaian bahan tambahan jika tidak diperlukan agar dihindari. Jadi sebisa mungkin kalau obat tradisional paling tidak kalau jamu ya tambahannya hanya apa tadi? Gula, garam, seperti itu ya, tidak ada pencampuran BKO. Jangan melihat keberhasilan seseorang hanya dari hasil akhirnya saja. Lihatlah dari proses perjalanan kesuksesannya. Dengan begitu, Anda harus yakin pada diri Anda bahwa Anda juga bisa mencetak keberhasilan Anda sendiri. Teguh Setiawan. Sekian pertemuan pada materi jenis obat tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.